sampaikan, baik atau tidak baik waktunya. Lebih aman di sini, bro. Lebih aman di sini. Ya, nanti kita bisa diskusi Bang Handi di tempat dia kalau memang dia berbeda dengan saya. Udah, nggak usah kau lindungi. Aku tahu benar. Aku taunya memang pendeta banyak juga yang tulus. Tapi mungkin atas ketidaktahuan, jadi semua kena. Ini semua sumbernya adalah kepala-kepala sinode. Padahal mereka yang non-stop di depan laptop. Ya? Ibu ini karena kecewa kayaknya ibu ini. Ada kecewa dengan... Jangan bilang kecewa. Ngapain aku kecewa? Aku bangun gereja uang sendiri loh. Aku buka sound system, beli sound system uang sendiri. Bertahu kau? Bukan uang orang. Iya baguslah kayak begitu Bu. Baguslah kayak begitu. Jangan kau bilang aku sakit hati. Nggak pernah. Karena uangku bisa untuk membangun gereja. Paham? Iya, bagus kayak begitu Bu, Ibu bisa. Makanya kau jangan asal bunyi. Sekarang bagaimana supaya kau selamat, itu aja. Nggak usah kau selamatkan pendeta, dirimu dulu sama keluargamu. Bu, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus Bu. Tidak ada nama lain di. Kayak mana kau Yesus menyelamatkanmu? Si Yahweh kau bilang bapaknya, nggak melecehkan kau di situ. Hah? Sementara si Yahweh setan. Udahlah Bu, ya kan. Udah nanti kita diskusi tentang itu. Ngeles lagi dia kan. Nah inilah produknya daripada sinode itu Bang. Ibu punya Alkitab apa sih Bu? Nah udah, kau Tuhanmu, kau mengabdi kepada Yesus atau Alkitab? Paganisme kau. Kitab udah ya suci host, aku permisi, aku mau tidur. Oke, Selamat tidur, malam Bu. semuanya. Tidur, silakan ya. Kalian apalah dia. Ya Bu, Kalian tidur aja Bu ya. dia. Ya, memang orang Muslim tidur. bagus untuk membuka logikanya. Kalau dia pun nggak mau sadar lagi, biarlah dia hanyut ke apa sana Bang. Ya Ibu tidur. Bahagia dia itu. Ibu tidur. Jangan lupa berdoa tidur Bu ya. Sebentar, Bu Tegas sebelum turun, ini ada Pak Pendeta Vincent. Silakan Pak Pendeta Vincent. Ya, silakan Vincent. Ya, dibuka mionya Pak Pendeta. Ya, selamat malam. Nah ini kalau ini pendeta beneran ini. Iya. Selamat malam Pastor. Ya, jadi saya senang kita bisa berdiskusi bersama-sama sebagai orang Kristen. Dimanapun kita berada, kita diskusi. Tetapi kita harus diskusi dengan baik, sopan. Tidak boleh saling hujat-menghujat. Kalau memang Ibu Tegas punya pemahaman tersendiri, ya disampaikan saja pemahamannya. Maaf Pak, saya nggak menghujat. Saya hanya mengusir iblis ya. YHWH itu. Memang warna saya seperti itu. Saya bukan sedang melindungi diri. Ya, kalau Anda memang komplain dengan warnanya saya ini, tanya sama Yesus. Kenapa kok cetak tegas kayak gitu? Itu ya. Saya pun pinginnya kayak Syahrini. Atau seperti Bapak yang bernada lembut. Iya, jadi kalau Ibu punya pemahaman tersendiri, disampaikan seperti apa. Siapa tahu orang-orang Kristen bisa tersadarkan dan mengikuti cara berpikir Ibu. Begitu. Di sini butuh kerjasama Pak, kerjasama. Kalau saya terbatas, ya. Iya. Untuk outdoor dan juga untuk di room, waktu saya itu sangat sempit, itu sambil kerja. Jadi, saya buat. Saya ingin mendengarkan pemahaman Ibu tentang Yesus seperti apa. Siapa itu Yesus menurut Ibu Tegas? Yesus adalah sang sumber yang memberi hidup. Berarti dialah yang menciptakan alam semesta, bukan YHWH. Bukan YHWH ya. Yesus adalah sang sumber ya. Betul. Berarti Yesus itu Bapa. Betul. Apakah Ibu percaya Tritunggal atau enggak? Sebelumnya saya dipahami itu Pak. Bahkan saya punya basic di situ. Enggak, untuk saat ini. Untuk saat ini tidak. Sudah saya buang Tritunggal. Hanya kepada Yesus saja. Yesus. Konsep ketuhanan Ibu seperti apa? Yesus yang menjadi sang sumber yang menciptakan semesta alam. Itu dia. Ibu percaya Yesus pernah menjadi manusia, dilahirkan perawan Maria? Tidak, dia tidak dilahirkan. Tapi dia hadir di dunia, dia hadir di hatinya si Maria. Tapi ingat Pak, yang lahir itu adalah yang dari rahim Kristus. Bapak cross check di situ, bukan Yesus. Inilah racikan bapak-bapak gereja yang ada di Katolik. Maria tidak sehingga pernah melahirkan. ditujukan kepada Yesus. Enggak, maksud saya Maria tidak pernah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus, maksudnya Ibu?
Iya, bukan Yesus yang dilahirkan dia dari selangkangan ya Pak. Kalau di hati iya, saya terima kalau memang itu di hati. Karena di hati saya juga Yesus, begitu. Oh, Maria tidak pernah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Jadi Yesus itu berasal dari mana, Bu? Apakah turun langsung dari Dari langit? sorga. Aku dari atas, kamu dari bawah. Itu klaim Yesus. Bahkan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu yang saya terima, Pak. Yang lainnya saya blokir. Jadi maksud saya Yesus, ibu pemahaman ibu Yesus bukan manusia gitu. Mati di atas Kalau kayu salib. Tuhan, bentar Pak. Kalau Tuhan menjadi manusia, itu biasa, suka dia. Tapi manusia yang menjadi Tuhan, ini yang sangat tidak bisa diterima logika. Iya, Tapi iya. kalau Tuhan menjadi manusia, ya saya terima. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, itu nggak ada dasarnya, Pak. Iya, betul. Maksud saya gini, bukan masalah manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia. Yang saya tanya ini Yesus, apakah ibu percaya Yesus itu betul-betul manusia yang mati di atas kayu salib atau tidak? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena sebelum penyaliban pun dia sudah mengampuni dosa, Pak. Dia sudah membangkitkan orang mati. Karena Yesus itu sang sumber bagi saya, datanya pun ada di dalam Yohanes 8 ayat 54 itu, ya. Jadi kalau Yesus sempat mati 2 menit aja, Pak, selesai dunia. Apalagi 3 hari 2 malam. Kata Berarti Mesias aja saya tolak. Menurut Karena ibu, dia sang sumber. Kalau kita masuk kepada sang Mesias, berarti ada yang melahirkan dia, ada bapaknya, ada yang lebih tinggi dari dia. Paham Bapak di situ? Iya. Menurut ibu Yesus itu bukan betul-betul manusia yang pernah hidup, makan, minum, tidur, berjalan, bukan seperti itu, Bu. Dia pernah hadir, pernah dia memiliki wujud manusia, pernah. Tetapi jangan Anda katakan dia itu adalah Mesias. Itu yang saya pantangkan, Pak. Karena dari kapasitas manusia lah ada interaksi dia dengan murid-murid. Ini yang saya terima. Oke. Jadi berarti keabsahan daripada pengkanonan itu banyak yang saya blokir. Saya yang nggak menguasai Bible, bukan Bible yang menguasai saya. Begitu ya, Pak? Jadi berarti ibu mengaku Yesus itu pernah menjadi manusia. Kejadian Yesus menjadi manusia itu seperti apa, Bu? Apakah dia turun dari langit atau dilahirkan oleh seseorang? Pak, Yesus mengatakan begini, sebelum Abraham jadi, aku, bukan rohku ya Pak, perhatikan situ, aku sudah ada. Itu ya. Yang kedua, ya, jelas Yesus juga mengatakan, tak seorang pun mengenal aku. Bahkan murid-murid gagal mengenal Yesus, betul? Murid-murid gagal mengenal Yesus. Apa yang ibu pahami ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada aku sudah ada? Itu ibu pahami seperti apa maksudnya itu? Sungguh dialah yang menciptakan alam semesta ini. Itu Pak. Sementara hadirnya kepercayaan di bumi yang dikatakan benar itu ternyata bukan. Itu dari Abraham, jangan salah Bapak. Kalau sungguh dialah yang menciptakan langit dan bumi, mengapa Yesus harus membandingkan dirinya dengan Abraham? Maksudnya di mana itu dibandingkan? Ya, membandingkan sebelum Abraham ada aku sudah ada. Kenapa dia harus menyebut Abraham? Sebelumnya Iya, Pak, jangan salah loh. Betul, Sebelum saya Abraham, ngerti. bukan sesudah Abraham. Sementara Betul. viralnya YHWH itu yang dipromosikan oleh Musa. Jangan salah Bapak. Iya, Sudah saya jauh sekali mengerti. antara Maksud Musa saya dengan begini, Bu. Abraham. Maksud saya begini, kenapa Yesus harus menyebut Abraham dan bukan Adam? Kita tahu kan Adam adalah manusia pertama. Harusnya Yesus berkata sebelum Adam ada, aku sudah ada. Tapi mengapa Yesus harus memakai kata Abraham? Bentar. Itu maksud saya. Masalah penciptaan Adam dan Hawa itu dongeng Pak. Oh, Ya, gitu. dongeng. Mm-mm. Karena Yesus mengatakan itu. Janganlah Nah, engkau itu yang saya percaya maksud. dongeng Saya nenek-nenek maksud tua. tanya itu seperti itu. Maksud saya bertanya seperti Ngapain itu. berarti masalah penciptaan itu tidak akurat di hadapan Yesus. Begitu Pak. Berarti Pemahamannya. Adam itu hanya sekedar dongeng, Bu, ya? Iya. Oh, berarti manusia pertama itu namanya Abraham, Bu? Tidak. Oh, Karena apa? iya. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus.
Bayangkan Oh, Pak, iya. kalau Bapak memakai patokan Adam dan Hawa, golongan darah di dunia ada berapa? Berapa jenis golongan darah? Maksud Itu. saya begini Bu, maksud Bentar saya gini. bentar Pak, kita Manusia selesaikan dulu pertama situ itu supaya bernama Bapak jangan siapa? berkelik Kalau memang ke Adam data itu yang hanya lain. dongeng. Gini Bentar Bu, Pak, supaya Bapak jangan shock. nanti Bayangkan merujuk ya, ke Pak. situ, Bentar. saya mengerti. Iya, ya Kain silakan dan lah Bu. Habel bunuh-bunuhan, yang mati itu Habel, ya. Sementara Kain langsung melarikan diri, sudah ada satu kecamatan di situ. Tolong ya, kalian perhatikan. Kain dan Itu Habel ini cerita anaknya bagaimana? siapa Bu? Siapa yang menciptakan di alam sana itu? Yang bersama Kain dengan dan Kain. Habel yang membunuh ini anaknya siapa Bu? Kain dan Habel ini. Iya, sekarang gini loh Pak, kronologis Nggak, dalam penciptaan jawab yang dulu ada Bu, dalam Bible Kain itu dengan Habel ini sangat anaknya kacau. siapa? Hah? Kan Adam kan hanya dongeng. Sekarang Iya. Kain dan Habel ini anaknya siapa? Disitulah membuktikan dongeng Pak, nggak teratur alur ceritanya, nggak masuk logika. Oh iya. Iya. Tuh. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya, oke, terima kasih Ibu. Ternyata Ibu bukan Yang jelasnya orang Pak, Kristen. Bapak sebagai penatua. Yang jelas ya, begini Bu, Ibu bukan jadilah orang terang Kristen dan ya. garam menjadi penyambung daripada Karena kebenaran pemahaman itu Ibu dari Yesus. ini Ya, jangan jelas-jelas manfaatkan bertentangan jemaat dengan orang untuk Kristen. kepentingan Jadi Bapak. jangan menamakan diri Ibu orang Kristen ya. Itu. Jadi Ibu Nggak bukan masalah orang Pak, nggak Kristen. masalah. Saya pun pamer kepada orang, Ibu agamanya apa? Kepercayaan, saya bilang. Saya nggak bangga dengan Iya, Kristen, karena Kristen itu adalah pagan. Begitu. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, Tapi kalau Anda Ibu- mau menyelesaikan Bu, KTP, Ibu- saya nggak masalah, Ibu- karena mama saya dulu bikin KTP. Ibu jangan bawa kitab suci kami Bu di situ aja. Ibu bikin kitab suci sendiri Bu ya. Bagusnya seperti itu Bu. Biar kita bisa berdiskusi di sini Bu ya. Inilah orang sombong itu. Kita kan diskusi. Saya pun nggak mau pakai Bible lagi. Saya hanya langsung cerita sama Yesus, koneksi sama Yesus. Uangku yang beli Bible, bentar ya Junaidi ya. Islam aja nggak pernah bilang, Bu jangan pakai Al-Quran kami, nggak pernah. Karena apa? Mereka ini masih lebih santun daripada Anda. Itu ya. Begini, Bu. Belum pernah saya dengar orang Islam bilang gini. pun akan "Oh, marah Ibu ini ketika pakai Al-Quran Ibu kami ya. memakai Jangan Al-Quran, pakai-pakai lah. tapi Tapi membahasnya tidak sesuai rata-rata dengan orang Kristen pemahaman mengatakan begitu Islam. sama saya. Apalagi Hah? pakai Alkitab Kristen. Ibu Apa? sendiri bukan Kristen gitu. Nah, inilah Ibu- kesombongan ibu ini kan Anda. sudah jelas Bilanglah bukan sama Kristen, Lai bukan Islam, supaya bukan Lai Hindu, jangan bukan menjual Buddha, produknya. bukan Begitu. Konghucu. Oh, atau Anda mau membeli Gitu, Alkitab Bu. saya semua di sini ada 10. Kali 1.000.000 aja satu. Boleh? Saya kosongkan Alkitab dari Ibu rumah ini saya. sudah masuk ke dalam ajaran sesat. Nah, ini kalau udah habis bid'at. bahan, Nos. Oke, Gitu, saya turun Bu. aja ya. Thank you. Maafkan Karena- kalau ada yang Iya. sakit hati. Itu sudah Sorry ya. jelas Bu. Ibu ini orang sesat. Bukan Kristen kok Ibu ini. Dari cara dia menjawab itu bukan orang Kristen, juga bukan orang Islam. Saya pastikan dia bukan Islam juga. Oke, terima kasih ya. Saya izin turun dulu semuanya, Bang Hos. Tapi gini loh Bang, dari awal dia mengaku Kristen loh. KTP-nya masih Kristen. Dari awal dia begitu. Ya nggak apa-apa, tapi pemahamannya bukan Kristen itu dari jawabannya itu. Terus dia masih pakai Bible juga. Iya, nggak Terjemahan apa-apa. lain. Dia kan begini Bang. Mm-mm. Dia memakai Bible itu untuk menyerang kekristenan, bukan untuk berdiskusi teologi, hanya sekedar menyerang aja. Masalah KTP-nya Kristen, jangan dulu kita cepat percaya, kecuali dia tunjukkan di layar HP atau layar diskusi seperti ini. Jadi bisa saja dia ngaku KTP Kristen, tapi Tapi sebenarnya kalau KTP-nya mungkin bukan apa, Kristen. Pak Pendeta Vincent Susi mengatakan itu udah menghujat apa ya, kenapa nggak diproses hukum orang yang kayak gitu Bang? Merusak loh. Nggak perlu diproses hukum karena kita juga nggak tahu alamatnya di mana, tinggal di mana, dan sebenarnya nggak perlulah diproses, biarkan aja dia juga mau hidup bebas di dunia, nanti bosan juga dia, nggak ada yang nanggapi itu. Menurut ini yang paling saya juga sepertinya kurang setuju tadi. Dia bilang Bunda Maria itu anaknya bukan Yesus. Gitu loh. Iya. Saya tambahkan sedikit boleh?
Nah, Silakan. tadi kalau ada teman yang tahu dia itu tidak percaya neraka. Saya pernah debat sama dia itu. Dia anggota gereja setan itu. Cuman nyamar pakai nama Kristen. Dia megang Alkitab untuk nyamar. Pernah debat saya sama dia. Itu anggota gereja setan, maka dia tidak percaya ada neraka. Kristen dan Islam percaya ada neraka. Tadi nggak ada yang tanya itu sama dia. Coba tadi ada yang tanya itu sama dia. Ke saya tadi minta naik supaya kita semua tahu ya. Yang Kristen, yang Islam biar tahu bahwa dia itu anggota gereja setan. Di Indonesia anggota gereja setan lagi berkembang pesat. Biar teman-teman jangan salah paham tentang ada sesuatu yang baru, nggak usah kaget gitu loh. Sementara Islam percaya kalau neraka itu ada. Kristen kenapa nggak diambil langkah itu ada. Bang ya? Kenapa nggak diambil langkah hukum, Bang? Bahaya loh itu. Enggak, karena Alkitab sudah memberitahukan Bang bahwa memang duri dan padi, ilalang dan padi itu akan tumbuh bersama Bang. Itu ada ayat Alkitab dan itu mereka ilalang. Masih ada padi. Tolong diluruskan dulu buat Tegas. Anda dari gereja setan. Dia nggak percaya, nggak mengakui lah itu Bang. Coba tanya, dia percaya nggak itu neraka? Setan, kau bilang pengikut setan. Yesus yang kumuliakan. Kamu percaya nggak ke neraka ada? Kamu percaya nggak neraka ada? Untuk membakar kau neraka. Iya, kamu percaya ada nggak neraka? Ya memang ada neraka. Membakar Kenapa kau. kemarin kamu bilang tidak ada neraka? Siapa bilang? Kau pembohong. Nah, kamu kayak gini nih, kau. setan berdalihnya nih begini. Lalu kamu tidak percaya bahwa Adam itu ada. Islam dan Kristen percaya Adam itu ada. Jelaskan tadi, itu adalah dongeng. Lah makanya gue bilang anggota gereja setan juga mengakui Dari mana hubungan kami Adam orang dengan, ini dengerin dengan neraka? agama sama Inilah Yahudi, penipu, dengerin bapak dulu. segala pendusta ialah iblis, kau lah itu. Jadi agama Judaism, Kristen, Islam ini nampak, percaya bapak itu segala Adam dan Hawa itu ada. Pembunuh mesum adalah iblis, kau lah produknya. Ya, kamu boleh berpikir begitu, tapi setidaknya dengerin dulu. Tapi setidaknya kami Abraham kami agama Samaik, Judaism, Islam, Kristen percaya Adam itu diciptakan. Kau bilang itu bapaknya Yesus. Sanggup kau bilang dulu. itu? Dengerin dulu. Kami orang Samaik, Judaism, Islam, Kristen percaya bahwa Adam itu pernah ada dan itu diciptakan. Loh, lalu kamu tidak percaya kan? Tadi udah aku bahas sama pendetamu masalah penciptaan Adam dan Hawa, ya? Itu dongeng kan? Dengar dulu, penciptaan Adam dan Hawa. Sudah terjadi kesalahan, Adam dan Hawa diusir. Itu taman Adam dimusnahkan loh. Bertahu kau? Nah, ya? tadi dia diam dulu kau penyembah setan. Bentar. Ya? Tadi dia sama pendeta udah bilang bahwa itu dongeng. Sekarang diakui, sekarang diakui neraka itu ada. Kemarin diakui nggak ada. Uteliti datanya, memang itu dongeng. Emangnya di luar ada warteg. Emangnya udah ada kebodohan. Jadi teman-teman Muslim bisa lihat ya. Jadi teman-teman Muslim bisa lihat ya bahwa manusia ini, bahwa Adam dan Hawa itu dongeng. Udahlah, jelasnya kau ke neraka karena yang kau ikuti adalah YHWH, Tuhannya Israel. Tapi neraka itu nggak ada. Neraka itu ada nggak? Ya ada neraka. Kayak gini melintir. Tadi sama pendeta dia bilang bahwa Adam dan Hawa itu dongeng. Tadi barusan diakui lagi neraka itu ada. Kemarin sekarang melintir dia muter-muter. Jadi teman-teman, kita yang percaya bahwa Adam itu bukan dongeng, kayak kelihatan ini. Ini kelihatan dia. Ini dia cerita dongeng katanya Adam dan Hawa. Jadi teman-teman Muslim bisa melihat ya, ini ajaran baru yang timbul di dalam mengaku-ngaku kekristenan. Jadi duri dan ilalang dan padi itu harus tumbuh bersama. Aliran sesat dan kekristenan itu harus tumbuh bersama. Biarkan kami disuruh nggak usah memproses ke hukum itu, nggak boleh. Kan dari buahnya. Buahnya kamu lah percaya bahwa kamu percaya bahwa Adam itu dongeng. Kau bilang aku nggak percaya sama neraka. Kenapa aku mengikut Yesus? Karena mau terhindar aku dari neraka. Paham kau? Makanya jangan kau kuning-kuning ekornya. Inilah kalau kau Kristen fotokopi, bapakmu setan. Ibu kan bapakmu. Sampai kau bilang Allah. Dengar Bu, di sini orang Islam itu mendemon kau. Kristen, apa yang kalian didemon? Tuhannya orangnya Islam itu di dalam Bible itu penyesat, mesum lagi. Jadi kau gak terima. Bu, di sini Komal. Sebentar Bang ya, sebentar. Di sini Komal diskusi. Baterai gue udah mau mati ya. Maaf ya, baterai gue udah mau habis.
Ya di sini Udahlah, diskusi lintas agama. udah Ibu jelas tidak punya kan, ini kan agama. guanya kan pembohong ini. Ibu tidak Kau punya tak gua agama. mati kau dari jauh, udah pergi aku, berani kau di belakang. Cemen kau, penakut kau itu. Ibu, di sini diskusi lintas agama. Inilah kalau bapaknya ya. setan. Ibu Kau tidak bilang, berhak Bapakku Yesus, masuk kau ke bilang sini karena setan. ibu tidak punya agama. Memang benar-benar lah kau setan. Ibu tidak punya Karena kau bilang agama kau di Yesus sini, setan. ya kan? Ibu tidak punya agama, bagus ibu tidur aja ibu ya. Dah. Itu aja Pak Ustadz, saya juga permisi Pak Ustadz, udah jam berapa ini saya mau istirahat ya. Pak Ustadz Handi sama Pak Junet kemana? Belum selesai kita. waktunya Bang. Kembali Besok ke ya, Goldian dengan Bang Juna. Lagi Nggak, Bang. lanjut Kang Andi. Hamba lagi makan. Enggak, Bang. Ya, besok saya harus bangun pagi, Bang. Besok saya harus ke gereja, Bang, ya. Saya mohon maaf lah, besok kan masih ada waktu, Bang. Besok Oke, Bang masih ada Jun. waktu. Oke Pak Junet, salam buat keluarga, sehat selalu. Oke, sama-sama, Bang. Sehat selalu, Bang. Tuhan Yesus memberkati, Bang, ya. Tuhannya Yesus, Bang. Ya, apapun itu bagi saya Tuhan Yesus, Bang. Tuhannya Terserah, Bang. Yesus, Bang. Kan tadi Yesus kita udah sepakat dia berdoa kepada Tuhannya, gimana sih Abang ini? Iya, itu kan menurut Bang Handi, kan itu. Saya Menurut paham. saya, menurut kenyataannya Yesus berdoa kepada Bapa semalaman di Bukit Getsemani loh itu. Iya, itu kan menurut Bang Handi. Tapi menurut saya Tuhannya Yesus Kristus, Bang. Ya, oke ya. Saya Ya kalau begitu Anda mengatakan Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu loh. ya apapun itu ya seperti itulah dia Bang Handi. Saya terima aja itu Tuhan berdoa sama Tuhan kan di situ. Oh ya udah nggak apa-apa. Bang Handi, Kita toleran kok. jangan salah bahwa Yesus itu adalah keluar dari Bapa dan datang dari Bapa itu sendiri. Oke, Bang, terima kasih ya. Oke, Terima oke. kasih. Mohon Santai maaf. aja. Yo, Pak Jun. ah. Di sini bukan tempatnya gontok-gontokan saling ada kebencian, enggak. Tetap kita berteman sebagai teman diskusi aja. Itu jangan sampai ada kata-kata keluar, kata-kata kotor, nggak bagus lah itu ya. Itu intinya Bang Jun. Oke Bang Jun. Oke, Bang, terima kasih Bang ya. Selamat malam. Malam. Silakan Ustadz Tata. Giliran Ustadz Tata lagi nih beli edukasi sama kita nih biar adem nih. Ustadku gimana? Bang Arif, Ustadz Tata gimana nih? Ustadz, intinya adalah banggalah menjadi seorang muslim. Udah ketiduran tetap ya. Bang Dino sangat bahagia malam ini. Untung saya udah syahadat 2 bulan yang lalu. Saya nggak bisa membayangkan ya. Kalau satu kitab tapi berbeda persepsi. Bang Arif disambut tamunya dulu Bang Arif. Ya, Tianbi, selamat malam, Tianbi. Halo, assalamualaikum. Oh, Islam Bang. Islam bang. Oh ya. Ya maaf Ada saya yang mau pencet. sampaikan? Oh, kepencet. Ya, sudah Bang ya. Iya. Yang Kristen, teman-teman Kristen, kalau mau naik, ini masih ada 3 slot untuk teman-teman, silakan naik ya. Tapi seru juga Bang Andi. BFA, selamat malam. BFA, selamat malam BFA. BFA, selamat malam BFA. Waduh, kok minta naik teman-teman? Kalau nggak mau ngomong ya jangan minta naik lah. Transformer, selamat malam. Malam-malam. Jelas ya Ya. suaranya? Ya, agamanya apa Bang? Kristen bang. Ya, kalau boleh tahu Katolik apa Protestan? Protestan. Oh ya, Kristen ya. Silakan, ada yang mau disampaikan? Bang Goldian monitor ya, masih ya? Enggak, tadi ada apa diskusi dengan Bu Tegas itu aja. Oh iya. Menarik gitu. Jadi kalau dia bilang bahwa Yesus itu sang sumber kan nggak benar juga.
Karena Yesus berdoa kepada Sang Sumber. Itu yang sering teman-teman juga quote di sini kan. Jadi dia itu berdoa kepada Sang Sumber. Jadi kalau dia bilang dia pengikut Yesus, Yesus sendiri dia sebenarnya nggak taat sama pengajarannya Yesus, tapi dia kutip-kutip pengajaran Yesus gitu. Ini kebetulan kan, menurut saya ini fokusnya terhadap Yesus ini loh. Iya. Kebetulan topiknya ajaran Yesus atau Paulus. Nah, ibu tadi ngaku dia ajaran Yesus. Pokoknya dia nggak mau yang lain-lain, dia nggak mau perjanjian lama, dia nggak mau Torah, gitu kan? Torah itu buat dia sudah selesai, dia angkat Lukas 16 ayat 16. Gitu. Nah itu terus dia sampai dia bilang Yesus itu untuk menggenapi, mana dia genapi katanya kan, apa yang harus dia genapi. Jadi dia juga menyangkal bahwa harus ada yang digenapi gitu. Menurut abang Kristen yang sebenarnya seperti apa sih bang? Kristen yang sebenarnya itu dari kata Kristen, dia pengikut Kristus gitu. Ada dua Kristus loh bang. Bahkan ada yang palsu. Iya itu. Yesus berkata waspadalah terhadap Mesias palsu, Kristus palsu kan gitu. Iya betul. Nah pertanyaannya yang mana yang asli? Bahas itu. Jadi makanya komal-komal begini kan sebenarnya memberikan apa istilahnya due diligence ya. Kalau tahu due diligence itu artinya ya menyelidiki, mencari kebenaran dari fakta yang sudah ada gitu. Fakta itu apapun lah. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti tadi kan, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Ya kan sebenarnya dari ayat-ayat juga gitu. Ya kan buktinya memang kan kita itu bertanya berdasarkan data yang ada. Betul. Buktinya memang Yesua Amasia kan itu di Bukit Getsemani semalaman dia bang. Betul. Ya, nah wajarlah kita pertanyakan. Kalau bahkan bukan yang itu Bang Andi. Matius 11 ayat 25 itu paling clear. Paling clear itu Matius 11 ayat 25. Bapa, kurios langit dan bumi. Iya, jadi dia berdoa kepada Bapa, kurios langit dan bumi. Nah, jadi kalau orang Kristen ditanya, oh berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Loh, Yesus kalau disebut kurios, maka dia berdoa kepada kurios langit dan bumi. Tapi dia bukan kurios langit dan bumi, Yesus itu. Seperti Tuan kurios itu, ya kebetulan saya juga banyak keluarga muslim ya. Rob itu kan bisa penguasa, bisa pemilik, bisa pemimpin, gitu kan. Nah, saya ini Tuan dalam kapasitas yang dipersyaratkan atau ditentukan. Itu sesuai dengan ketentuannya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan langit dan bumi gitu. Jadi menurut abang ini status Yesua Amasia ini sebagai apa? Tuan, kurios atau Theos? Kalau kita ngomong konteks tekstual atau literal dulu. Teman-teman kan sering nanya, di mana Yesus ngaku sebagai Tuhan? Sebenarnya ayatnya ada. Kalau mau ngomong LAI ya, karena kalau bukan LAI bisa juga kita pakai yang lain. LAI di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-14 bukan 13. Kan Yesus yang bilang, kau menyebut aku Tuhan, guru dan Tuhan. Ya kan kita lagi nyari kata Tuhan. Kan dia juga utusan, dia juga nabi, dia juga banyak lah. Tapi kalau kita membahas Tuhan, dia sendiri yang bilang, akulah kurios. Dia ngaku, dan dia sendiri yang ngaku. Ya menurut catatan itu ya. Nah, kurios yang sama dipakai di Matius 11:25. Dia bilang, kurios langit dan bumi. Jadi kita bisa paham, oh itu adalah satu gelar bahwa makanya saya bilang, kalau kita ngomong KBBI atau Melayu, ada keterbatasan. Jadi sebenarnya gini Bang, biar nggak panjang, poinnya aja. Antara pengutus dan diutus, antara Bapak dan Yesus ini, Anda menempatkan sebagai apa? Tadi betul. Jadi Bapak itu pengutus. Bang Arif berisik, Bang Arif. Aduh, Bang Arif di mute.
Iya, silakan Bang. Trans. Ya, jadi tadi ya, Bapa itu pengutus, Yesus itu yang diutus. Itu yang ngomong itu Yesus sendiri, dan kemudian Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku. Waduh, ini kalau Pak Trans ini larinya ke Unitarian Anda ini. Kalau kita dalam satu statement itu bisa ngomong kayak gitu, tapi ketika tanya pertanyaan 2-3 langsung kita bilang oh beda. Nah, Bapak pasti ngerti nih. Logika berpikir ini kan. Paham, gitu. paham. Jadi waktu kita ini baru ngomong Bapak itu mengutus Yesus, Bapak itu pribadi yang berbeda. Ngomong gitu aja, pribadi yang berbeda, banyak yang sama. Ortodoks juga pribadi yang berbeda, Tritunggal juga pribadi yang berbeda gitu. Yang kedua, sejajar nggak? Kalau sejajar, Tritunggal lewat. Menurut Tritunggal sejajar. Yang lain tidak sejajar. Kalau menurut Anda antara Bapak dan Yesus beda atau sama? Pribadi yang beda, pasti. Nah, ya Anda Unitarian itu. Anda juga dalam konteks itu Bapak langsung ngomong gitu kan? Iya, Anda juga jadi musuh mereka ini. Oh ya, musuh, janganlah. Ini lawan diskusi. Lawan diskusi, sorry, saya tarik, bukan musuh, lawan diskusi. Ya. Oke. Jadi gini Kang Adi, satu lagi misalnya. Tapi asik ngomongin itu. Sebenarnya kekayaannya ada di. Sebenarnya gini, supaya menempatkan objek penyembahan itu dengan betul sebenarnya. Kalau gini Bang, kalau bisa itu Pras Donald suruh balik lagi nih. Kenapa berhenti gitu loh? Sorry, saya nggak dengar nih. Si Pras Donaldnya suruh balik lagi eksis di media sosial supaya hidup diskusinya. Oh, aktif Bang Andi nyerang Islam sekarang. Lihat aja. Oh ya? Iya, buka aja wartawan Injil. Tiap hari nyerang Islam. Sumpah. Nggak tahu siapa yang bayar. Aktif Bang dia. Oh iya. Nggak kapok udah pernah kena. udah Lihat masuk aja lah. Bang Andi nyerang Islam. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Lo abang saksi Yehova ya? Bukan, Unitarian dia. Oh Beni Irawan berarti. Iya. Oh, ikut Beni Irawan. Jadi kalau menurut saya itu semua orang tuh ada modusnya Bang Handi. Semua ada modusnya. Itu. Ibu tadi itu ada modusnya. Ada modusnya dan ada bandarnya ya? Itu Bang, yang nolong bandar itu kita bisa ukur. Kalau dia seberani bermanuver RG gitu ya, ada bandarnya Bang. Gitu. Oke. Tapi kalau sebatas kita bisa ukur di sini sebenarnya cuma cari untuk hidup sebulan atau sebenarnya gitu, pasti ada levelnya. Kalau kayak Edis menurut Anda? Wah, menurut saya harian aja Bang tuh. Oh, harian ya. Iya, banyak teman-teman tuh saya lihat. Karena gini, aku ngukurnya satu Bang Andi. Orang yang benar-benar cari hidayah itu nggak cari musuh Bang, nggak. Betul. Mungkin speech dari speechnya itu mengandung sesuatu yang mencela orang gitu. Itu saya ini ya, kecuali kalau aku lihat Bang Zuma itu kalau ngomong tuh kalau asal baik-baik itu baik. Saya ini orang Makassar ya. Jadi kalau menyentuh ke hal yang esensial, jangan coba-coba gitu. Aku pernah lihat aku pernah lihat tuh sama Pastor Dede. Oh ya. PSDD ngomong satu kata yang ya maksudnya itu tidak layak. Ya iyalah. Ya, saya juga nonton itulah. Artinya apa? Kita diskusi, hindarilah hal-hal yang bisa saling menyakiti kan gitu ya. Itu Bang, Abang Handi itu yang aku perhatiin ya. Pokoknya boleh kan, argumen tuh boleh. Ya, argu itu boleh. Penting argu itu untuk due diligence kalau saya nyebutnya ya. Due diligence itu kan artinya kita ada data, tapi kita harus mastiin. Nah, kita pakai data juga dong, gitu. Saya nggak pernah dengar teman-teman Muslim di sini ngomong tanpa nyebut ayat. Itu yang menarik kan, gitu. Ya memang jelasin lah menurut ayat itu. Nah, memang harus berdasarkan data itu Bang. Nggak mungkin lah kita asal bunyi kan, nggak bagus. Maksudnya itu yang bagus. Kalau misalnya nih menurut teman-teman lain itu pengertiannya atau tafsirnya beda, silakan aja jelaskan.
gitu. Seperti Contoh yang gini saya ya. jelaskan. Contoh ini warna Kristen itu saya langsung nemu warna Kristen itu kalau membahas Wahyu 3:14. Cara menjawabnya langsung ketahuan, oh dia ini Oneness, dia ini Tritunggal, dia ini Unitarian. Apa Yohanes 14? Wahyu 3:14. Oh, Wahyu 3:14. Oke. Ciptaan atau pencipta. Nah, itu ketahuan tuh Betul. warnanya. Betul. Betul. Kalau Unitarian, kalau Unitarian pasti bilang ya Yesus itu awal dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus diciptakan. Benar gak Bang? Iya. Cuma hanya Alkitab memakai kata, kalau di Wahyu 3:14 itu kata di situ tuh diterjemahkan oleh LAI dengan tidak sesuai dengan kualitasnya. Nah, kualitas bahasanya itu harusnya awal dari penciptaan, awal. Jadi bukan dia itu adalah ciptaan. Tapi Alkitab memakai diperanakan. Nah, apa bedanya? Yang jelas hanya satu pencipta atau sumber, yaitu Bapa gitu. Jadi kalau teman-teman sebenarnya mau mencari tahu ini ciptaan, ya kalau ditanyanya kategorinya ke sana, jawab aja begitu. Mungkin kalau nanti dia ingin lebih kaya dari itu, mungkin suatu saat nanti gitu. Tapi kalau mencari dia ciptaan atau dia pencipta nggak, ya jelas bukan pencipta. Ya jelas kok di 1 Kolose 1 itu. Atau Kolose 1:15 itu. Kolose 1 ayat 15. Iya, Kolose 1:15 itu adalah gambar Theos yang tidak kelihatan, yang sulung. Justru, Pak Andi, justru Kolose 1 ayat 15 itu mereka jelaskan disitulah dibilang pencipta. Oh ya? Di dalam dia diciptakan segala sesuatu kan, singgasana, kerajaan, ya kan? Di dalam situ malah dijelaskan sebagai pencipta. Enggak, di situ ditulis terakhir lebih utama dari segala yang diciptakan, termasuk Yesus. Iya, enggak, Yesus bukan. Bahkan dibilang dia ada lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, kalau betul. Jadi kalau kita melihat bahasa, kenapa dia bilang lebih utama kalau dia pencipta, begitu ya? Ya, dia masih di situ dia masuk kategori yang diciptakan. Iya. Nah, gitu. Ya, bisa. Itu di situ juga bisa terlihat. Kalau gini Bang, kalau saya diskusi sama Unitarian, ya kita nggak debat di sini. Tapi kalau diskusi sama Oneness dan Tritunggal, ini diskusi sampai 60 hari 60 malam nggak kelar Bang. Itu nggak akan pernah ketemu, mereka itu bingung sendiri sebenarnya. Nah itu. Gimana Gol? Masih Gol? Tadi izin Bang. Yuk lanjut. Boleh tanya nggak Bang? Boleh. Bang, posisi Roh Kudus di mana Bang itu sebagai apa? Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ciptaan atau bukan Bang? Kalau di rohnya Bapa. Oh, bukan ciptaan ya? Bukan pribadi yang berbeda. Bukan pribadi yang berbeda. Jangankan ciptaan, dia bukan pribadi yang berbeda. Itu rohnya Bapa. Tapi Roh Kudus diutus Yesus itu Bang. Yohanes 14 ayat 16 atau berapa itu? Aku akan mengutus penolong lain. Bukan. Dia minta kepada Bapa untuk diutus dalam namanya. Coba baca benar-benar. Jadi dia minta kepada Bapa diutus dalam namanya. Yohanes 14 kan itu? Antara Yohanes 14 terus ada Yohanes 16. Yohanes 14 dulu, Yohanes 14 dulu coba. Menarik ini kalau diskusi sama teman-teman Unitarian, bisa ketemu sebenarnya. Tapi kalau ketemu malah nggak diskusi Bang. Nah, karena diskusi itu ketemu. Ada data yang kita bisa debat panas bersama Unitarian. Apa itu? Salib. Mungkin. Wah, itu kalau ke situ tuh nggak ketemu kita itu. Iya, itu nggak ketemu kita di situ. Penyaliban sama nubuatan Nabi Muhammad. Nah, itu. Gini Bos, kalau salib itu teman-teman nggak percaya kalau ada salib. Nah, itu udah nggak bisa diskusi. Jadi diskusinya ada dan tidak ada. Oh iya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14:16 Bang. Ya itu kalau itu malah nggak ada Yesus, dari Yesus malah tidak itu. Bapak coba kalau ke Yohanes 16 ayat 25 itu malah agak sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi. Nah itu gimana itu? Diutus Yesus? Bukan. Yang tadi Yohanes 14 nggak ada. Nggak ada ya, berarti ya, salah. Ada kan dibilang dia minta kepada Bapa, makanya saya bilang itu rohnya Bapa, betul kan? Berarti dia minta kepada Bapa. 16 Bang. Oke,
Oke, coba. Ayat 13. Kalau 13 itu menjelaskan fungsinya dia. Mana kalau kita Muslim ketemu Unitarian itu jarang debat. Jarang sekali, kecuali kalau kita mau memang debat. Tapi malam ini enggak. Banyak perbedaan juga, Iya. Bang Andi, kalau dicari. Cuman kan sebenarnya kan yang penting kan tauhid sama atau monoteismenya yang penting. Ya itu dulu. Itu dulu. Belum kalau ke syariatnya ya udah debat kita. Syariatnya wah nggak ketemu, Bang. Oke, benar. Ketemu, beneran. Ternyata lu akademis juga, bro. Lu pinter. Enggak. Jangan ke sana, Bang Andi. Kalau menurut saya, Bang Andi, ya, hatinya yang harus luas, Bang Andi. Kalau hati luas tuh bisa saling respect. Ya gua doain aja deh semua lu dapat hidayah. Itu doa gua buat lu. Nanti kan kita udah sering ketemu, cuman akun saya yang satu lagi nih. Ya. Di keluarga. Bang, gerejanya di mana, Bang, lo? Keluarga saya, Bang Andi, kan gua udah bilang setengah-setengah. Ya, setengah Muslim, setengah Kristen ya. Gua udah bilang, bahkan kakak saya yang Muslim di Malaysia. Tahu sendiri kalau di Malaysia Islamnya kan. Tapi sebenarnya jangan salah, Bang Andi. Paling banyak yang melakukan proses kristenisasi diantaranya teman-teman Saksi Yehova. Iya ya, Bang ya. Ada misi gitu ya, Bang? Saya nggak paham kalau itu. Masa sih? Gerejanya di mana, Bang? Di gereja Saksi Yehova atau gimana? Siapa? Abang. Oh enggak, tadi saya udah ditanya. Saya Kristen Protestan. Oh, bukan Unitarian. Bukan, Kristen Protestan saya. Protestan gitu, Bang Andi. Bang Andi, itu orang Unitarian emang dia nyebut gerejanya apa? Unitarian itu balik kerajaan apa? Saksi Yehova balik kerajaan. Balik kerajaan. Itu enggak. Balik keselamatan. Ya. Ada di Keramat Raya tuh. Loh, tadi yang ngomong Yesus bukan Allah siapa? Itu tegas. Bukan cuman Yesus bukan Allah, men. Dia bilang YHWH itu iblis. Coba. Itu kalau dilawankan dengan orang teman yang kan ada teman-teman yang Yahudi kan di Komal biasanya. Nah, menurut saya itu nggak boleh seperti itu, ya. Katakanlah menurut pemahaman dia demikian. Tapi nggak boleh dia sampaikan, loh. Itu kan melukai orang, loh. Gue heran Protestan, tapi cara lu menjelaskan bukan Protestan, larinya ke Unitarian. Kok bisa? Ya, betul, Bang Andi. Jadi gini, itu nama-nama itu kan turunan, ya, turunan. Terus di negara kita yang berdasar hukum ini juga ditetapkan mana yang bisa kan, gitu. Nah, terus masuk kemana? Ya, memang denominasinya Protestan. Tapi di dalam gereja masing-masing kan bebas untuk kemudian mengimani apa yang tertulis kan gitu. Asalkan tidak mengimani lebih dari yang tertulis kan gitu. Tapi kan lu nggak nyaman juga, bro. Kalau lu Protestan tapi menjelaskan Unitarian. Nggak nyaman sekali, Bang Andi. Nyaman sekali. Nyaman. Oh ya? Iya, nyamannya itu pertama di dalam. Jadi yang paling penting mengenai nyaman itu di dalam, Bang Andi. Gitu. Ya, persoalannya adalah Protestan itu adalah menganut Tritunggal. Lu kan kagak. Gini, saya itu selalu ngejar ke Protestan itu adalah beda pribadi itu dulu. Karena kalau dibuat satu pribadi itu ruwet sekali tuh orang berpikir. Kayak Malikil bilang Bapa yang disalib, terus si Billy bilang pokoknya terlalu ini tuh menyalahi banyak sekali rambu-rambu tuh di Injil ya, di kitab Injil gitu.
Itu pasukannya Samuel Siahaan itu. Itu Samuel bawa-bawa inilah. Pokoknya tapi menurut saya mereka masih kurang baca gitu, kurang baca, atau mereka sudah perceive, udah ada premis. Ini loh teman-teman, ini edukasi malam ini ya. Ini pendapat di sini ya. Menurut Yohanes, yang tersalib tertikam itu Bapa. Menurut Unitarian dan Tritung, yang tersalib itu Yesus tapi manusianya, bukan Bapa. Datang Islam meluruskan ini semua, bahwa yang tersalib itu adalah bukan Yesua Amasia atau bukan Nabi Isa, tapi yang tersalib adalah orang yang terkutuk dan orang pengkhianat. Ya biarlah netizen yang menilai ya. Tiga-tiganya beda. Wa masubiyalaum. Oke, bentar Bang Andi. Aku izin pamit dulu. Akhir-hari era Bang Andi terus dan teman-teman yang lain, Ustaz Tahta, Dato dan teman-teman yang lain. Aku mau safari ke room Tritung. Jangan lupa follow akunku ya, teman-teman. Mau cari Tritung ke kandangnya. Assalamualaikum. Ya, lu di sini aja itu. Gimana sih, Gor? Ini banyak di bawah, ada Bang Kumis. Lagi pengen ribut. Ini Bang Kumis di bawah nih sama Maruba nih. Iya, panggil yang lain dulu mungkin. Entar naik lagi kalau nggak dapat Tritung. Aman-aman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa follow teman-teman akunku. Sudah. Ya udah. Oke. Lanjut, Bang. Ya udah, terus kok lu gua heran sama lu. Tuh warna lu apa? Bro, trans. Warna apa? Iya, warna lu apa gitu loh sebagai Kristen. Arahnya kemana gitu loh. Soalnya lu menjelaskan, yang lain juga bingung gitu. Enggak. Dia enggak gini. Kalau dia bingung karena ada premis. Apakah dengan premis itu dia nyaman? Kalau dia nyaman dengan premis itu, silakan aja. Tapi kalau ketika diskusi dan premisnya dia itu mengenai apapun gitu ya, bisa Tritunggal atau Yohanes, kemudian agak terganggu, ya kita bisa nyambung. Saya kasih Coba saya cek dulu ini Maruba sama Bang Kumis nih. Ini warnanya apa nih? Maruba, malam Bang Kumis. Malam Bang. Bang Kumis. Ya malam Bang. Bang Kumis dari Tunggal. Apa Bang malam ini? Iya Bang. Bahas apa? Ya ini mengenai yang enggak jauh-jauh dari Yesus ciptaan atau bukan.